laki-laki mencari jodoh, perempuan mencari jodoh itu atas 4 perkara, ya. Yaitu karena wajahnya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Akhlak itu kebaikan hati, hatinya baik nggak gitu. Kalau udah hatinya baik, nanti sikapnya, perlakuan semuanya tuh insya Allah baik gitu. Nah, kita pilih 4-4-nya kalau ada itu alhamdulillah. Jadi ini masing-masing pasangan harus paham hak dan kewajibannya apa. Hal-hal yang ada di hadis atau ada di dalam Al-Quran itu ciri-ciri pemimpin itu nggak curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Kamis Manis bersama saya, Hisan, Ustazah Lulu, dan Mas Fatih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik seputar pernikahan atau rumah tangga ya. Ustazah, jadi kita melihat banyak fenomena perceraian akhir-akhir ini ya. Mungkin dari sebelumnya juga banyak fenomena perceraian gitu. Nah mungkin sebelum agar kita menghindari sampai ke poin itu, mungkin kita kembali lagi ke awalnya gitu, yaitu mencari jodoh atau mencari pasangan dalam Islam. Nah dalam Islam sendiri ada nggak sih kriteria kita apa atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika mencari pasangan? Ya. Memang pernikahan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana, tetapi bukan berarti rumit atau ruwet juga ya. Insya Allah ini ibadah paling berkah, ibadah terpanjang. Memang dalam Islam diberikan garis-garis atau diberikan prinsip-prinsip atau dasar-dasar kita mencari jodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'ah li arba, dinikahkan seorang perempuan. Di sini bisa juga dinikahkan seorang laki-laki atau perempuan laki-laki mencari jodoh, perempuan mencari jodoh itu atas 4 perkara, ya. Yaitu karena wajahnya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Dan Rasulullah suruh kita mengutamakan yang paling utama itu adalah yang harga mati ibaratnya gitu ya. Itu adalah agamanya atau akhlaknya. Jadi kalau dibilang agama itu bukan sebatas sholat 5 waktu, puasa, iya itu standar lah. Artinya yang emang harus gitu. Tapi di sini maksudnya ada akhlak. Karena ini yang akhlak yang menentukan sepanjang hidup kita. Jadi ibaratnya akhlak itu kebaikan hati, hatinya baik nggak gitu. Kalau udah hatinya baik, nanti sikapnya, perlakuan semuanya tuh insya Allah baik gitu. Nah ini kata Rasulullah, peganglah yang agamanya, karena itu akan membebaskan engkau, akan menenangkan engkau, akan membahagiakan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh milih yang cakep, yang ganteng, nggak boleh yang kaya, boleh. Kita pilih 4-4-nya kalau ada itu alhamdulillah. Kalau ada tuh ya. Cuma namanya dunia ini nggak ada yang ideal. Tapi memang prinsipnya adalah yang agamanya. Karena kalau niatnya udah salah di awal, niat nikahnya udah salah, itu ya fatal. Nanti coba kalau karena hartanya. Ya, ketika mungkin udah nggak ada hartanya, udah hilang cintanya. Atau karena kecantikan gantengnya, tahu-tahu jatuh, tabrakan atau apa gitu. Tahu-tahu nggak cakep lagi, nggak ganteng lagi, bisa hilang. Atau karena keturunannya, ya tahu-tahu bangkrut, ya PHK dan lain-lain, hilang cintanya. Tapi kalau kebaikan hatinya, ya akhlak atau agama itu adalah baik hatinya itu. Mau semuanya hilang, ya mungkin PHK, mungkin nggak cakep atau nggak ganteng lagi, nggak cantik lagi, insya Allah hatinya tetap baik dan tetap menerima pasangannya. Jadi penyebab pertamanya adalah niatnya salah. Kemudian kalau memang sudah niat berarti kan harus punya ilmu. Bukan niat aja udah bebas gitu. Enggak, punya ilmu. Nah ilmu ibaratnya gini, kita mau sesuatu harus punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya adalah hak dan kewajiban. Jadi ini masing-masing pasangan harus paham hak dan kewajibannya apa. Ya, dan itu bisa dipelajari. Itu batasan paling rendah. Sebenarnya kalau hubungan suami istri itu yang paling rendah ya batasannya hak dan kewajiban. Karena kalau udah ribut, udah berantem dan lain-lain, kembalikan ke hak dan kewajiban. Ya, mudah-mudahan bisa damai lagi. Tapi sebenarnya karena ini hubungan jangka panjang, ya hubungan seumur hidup, harusnya hubungannya itu berdasarkan pengorbanan, ithar. Ya, ithar itu melebihkan yang satu dari yang lain, maksudnya suami melebihkan istri, istri melebihkan suami, udah itu surga dunia.
gitu. Nah, nih sebelum masuk ke hak dan kewajiban nih bakal dirinciin kan. Tadi saya tertarik sama meluruskan tadi itu soal niat. Itu dilakukannya setelah menikah atau sebelum menikah? Misalkan di awalnya belum bener nih nikah, bisa nggak diperbaiki setelah nikah itu? Kalau kita punya ilmu dalam setiap amal kita atau kita mau melakukan suatu perbuatan, memang niatnya harus lurus. Artinya ikhlas, niatnya tulus karena Allah gitu. Jangan karena hal-hal lain, nanti hasilnya akan berbeda. Kalau punya ilmu, tapi kalau udah terlanjur nikah, lupa niat atau nggak tahu niat atau belum punya ilmunya, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Nanti sambil belajar setelah menikah itu perbaiki niat, perbaiki niatnya. Kita udah niat karena Allah, nggak dibiarkan Allah seperti itu, kita terus diuji ibaratnya kayak orang sekolah kan, sekolah harus ada ujian, nanti naik. Nah kita pun begitu, rumah tangga kita harus ada ujiannya, artinya kita akan diuji terus, nanti rumah tangga kita akan Allah tinggikan derajatnya, Allah tinggikan sampai ke surganya. Ya termasuk ujiannya itu berupa pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing tuh saja ya. Iya, betul. Nah itu kalau dari suami dan istri yang pokoknya deh hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri tuh saja. Apa saja? Ya, jadi kalau suami kan memberikan nafkah lahir dan batin. Yang lahir memberikan sandang, pangan, papan. Ya. Tugas perempuan apa? Mengabdi, melayani, berkhidmat. Jadi tugasnya berkhidmat kepada suami, artinya melayani suami. Ya nggak berat sih sebenarnya tugas istri, karena melayani ini ya sebagai permaisuri, sebagai ratu gitu. Jadi yang ngepel nyapu itu siapa? Sebenarnya kewajiban suami, nyapu, nyuci, masak tuh. Ya kalau suami bisa, ya suami yang harus mengadakan orang yang nyapu, nyuci, nyetrika apa. Tapi kalau nggak bisa, tadi komplain para suami nih Ustazah. Makanya gini, jadi kalau nggak bisa, suami nggak bisa nih mengadakan orang yang nyapu, ngepel apa gitu. Jadi kan istri nih yang nyapu, ngepel apa. Berarti ini kan pengorbanan istri. Artinya ini kelebihan atau pengorbanan istri, terus istrinya melebihkan suaminya dalam haknya. Padahal itu kan kewajiban suami gitu, tapi istri yang melakukan, masak juga apa juga. Berarti suami pun harus melebihkan haknya istri gitu. Misalkan kalau udah dibantu nyapu, ngepel, ya paling enggak suaminya tahu diri lah, mungkin nanti mijetin istrinya, mungkin bikin istrinya tenang hatinya, mungkin kasih hadiah gitu. Jadi sebenarnya itu bukan kewajiban istri secara spesifik ya? Dalam agama. Iya. Sebenarnya yang penting ada, itu udah terselesaikan. Tugasnya suami mau pakai pembantu, enggak apa-apa. Kalaupun enggak berarti berikan apresiasi untuk istrinya nih. Istri juga, misalkan suaminya mungkin baru bisa ngasih harta segini, ya dia harus istilahnya berusaha untuk menerima gitu. Bukan pembelaan sebagai suami nih Ustaz ya. Maksudnya kadang kan istri, sering kan yang jadi POV kan istri begini segala macam. Cuman kan ada kalanya juga si suami nih punya permasalahan yang sebenarnya harus bisa di-sharing juga sama istrinya. Seolah-olah kayak suami, lu tuh nggak boleh ngeluh gitu. Jadi seharusnya batasannya tuh gimana nih antara suami istri nih? Apa memang itu suami yang harus menerima keluhan, dia harus selesaiin, atau bagaimana tuh Ustaz? Jadi kan ya mungkin nanti di situ ada komunikasi, ada interaksi. Pemahaman antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki kan qawwam, perempuan kan yang dipimpin gitu. Kadang pemimpin itu bukan yang curhat memang. Yang dipimpin itu yang biasanya suka curhat. Justru kalau laki-laki curhat aneh ya. Iya, jadi artinya gini, ciri-ciri seorang pemimpin sebenarnya ini kesimpulan dari semua hal-hal yang ada di hadis atau ada di dalam Al-Quran itu ciri-ciri pemimpin itu nggak curhat. Jadi nggak curhat. Yang curhat itu yang dipimpin. Nah jadi biasanya memang karena laki-laki seorang pemimpin, maka ya mungkin dia curhatnya bisa sama Allah, bisa juga sebenarnya sama istrinya. Cuma karena dia punya kesadaran, ini yang biasa suka curhat istrinya emang. Yang ibaratnya apalagi dia perempuan tuh pakainya perasaan. Udah emang setiap hari adanya keluhan, curhatan dan lain-lain. Ya, kalau bisa nih, kalau emang idealnya ya, tapi lagi-lagi di dunia nggak ada yang ideal. Idealnya emang suami jangan curhat. Tapi kan suami manusia juga. Ya, kadang-kadang dia butuh juga untuk penyaluran curhatnya itu. Atau konsultasi. Ya, yang penting jangan kebanyakan lah gitu. Kalau Ustazah sih lihat ibaratnya gini, kalau
suami itu sadar sebagai pemimpin, maka sesusah apapun akan dia atasi. Iya, iya. Jadi memang ciri-ciri pemimpin itu nggak curhat. Kalau curhat berarti dia masih dipimpin. Kalau soal istri yang ikut bekerja gitu, Ya. itu Nah gimana? itu lagi-lagi itu sedekahnya istri ke suami. Jadi Bukan Oke. kewajiban. itu kan bukan kewajiban istri, tapi dia melakukan. Tapi suaminya ongkang-ongkang kaki aja di rumah gitu. Ngentang-ngentang Istrinya istrinya yang kerja. kerja gitu kan. Suaminya jadi di Bahaya rumah. ini. Suami soleha. Nanti istri punya hak untuk minta cerai, punya hak tuh. Oh, sampai gitu? Iya. Karena Karena kan suami tidak melakukan kewajiban. Dia nggak melakukan kewajiban. Tapi kalau si istrinya rela-rela aja, Ya itu gimana nggak rasanya? apa-apa. Lagi-lagi nanti kerelaan. istri ini ya sedekah buat suaminya. Oke. Jadi- tapi walaupun gitu suami juga nggak boleh mentang-mentang gitu kali ya. Kalau saja lihat, kalau yang suami paham agama itu nggak bakalan membebani atau bahkan membolehkan istrinya kerja selama dia mampu. Makanya Bahkan- penting tadi milih jodoh tadi Nah, ya di iya, awal balik tadi ya. lagi. Iya balik lagi tuh. Berarti Dan itu rumah tangga itu ibadah terpanjang. Ya. Ibadah terpanjang. Jadi ya udah waktu kita dihabiskan untuk berumah tangga. Itu yang disebut setengah agama itu ya. Iya. Ustazah, ya? Terus pahalanya juga besar. Ya sampai kita nenek-nenek, kakek-kakek itu pahalanya panjang. Pahalanya tuh yang paling panjang yaitu rumah tangga. berarti tadi kalau hak dan kewajiban tidak terpenuhi itu baru boleh memikirkan untuk bercerai gitu. Ustazah. Iya. Boleh. Atau- Cuma kalau mengikhlaskan kayak tadi nih kata Mas Fatih, kalau dia nggak apa-apa, Iya. istrinya Ridho. kerja, terus istrinya juga nggak apa-apa, dia yang kerja, suaminya yang di rumah gitu, jagain rumah atau apa gitu. Ngurus anak ya. Iya, ngurus anak, Kebalik nggak tuh kayaknya. apa-apa. Iya, tapi terbalik memang nanti akan ada ibaratnya Naik mungkin ada, turunnya. ya Itu anaknya nggak sesuai juga fitrah nggak sih, nggak Ustazah? sesuai fitrah. Jadi nanti mungkin akan ada pergolakan dari anaknya atau apa ya, contoh yang Iya, iya. kurang ideal gitu. Tapi kan memang kita bisa jadi bagian dari hidup kita tuh ada yang nggak ideal. Ya. Ya mungkin kesempatan sekarang nih perempuan kerja banyak, kesempatannya nih. Sementara laki-laki dikit, banyak yang di PHK malah. Iya. Iya. Jadi kalau perempuan nyari kerja gampang, kalau laki-laki nyari kerja susah. Akhirnya istrinya yang kerja, suaminya jaga rumah dan lain-lain. Ya suasana ini jangan dinikmati. Iya, iya betul. Ini nggak sesuai fitrah, nggak sesuai sunatullah. Sunatullahnya laki-laki bekerja keluar, perempuan di rumah gitu. Ada juga ini Ustazah fenomena misalnya suami antara sebagai anak berbakti kepada ibu dan juga sebagai kepala keluarga istri gitu. Nah, itu juga tuh Iya. sering jadi pertanyaan Iya. tuh. Banyak kan antara Kenapa ini nggak atau bilang-bilang mertua menantu. udah ngasih duit ke Eh, ibu bapak gitu? Rasulullah bersabda, ahakun nas birrojul ummuha, wa ahakun nas bil mar'ah zaujuha. Yang paling berhak terhadap ibunya, ibu nih adalah anak laki-lakinya. Oke. Oke. Ahakun nas birrojul ummuha. Yang paling berhak untuk laki-laki itu adalah ibunya. Wa ahakun nas bil mar'ah zaujuha, dan yang paling berhak terhadap perempuan adalah suaminya. Oh, Jadi oke. kalau Bisa suami urutan itu nih, laki-laki, prioritasnya nih. prioritas laki-laki milik ibunya. Oke. Mau udah nikah belum nikah itu milik ibunya. Jadi laki-laki harus tahu dia walaupun dia cintanya sama istrinya, setelah menikah tuh pokoknya yang pertama istrinya bagi dia, tapi tetap yang berhak atas dia adalah ibunya. Jadi dia nggak pernah boleh meninggalkan, melupakan ibunya. Sementara kalau perempuan, walaupun dia cintanya kepada ibu bapaknya, karena banyak perempuan yang lebih terikat nyaman. sama ibu bapaknya. Oh, iya. Tapi yang paling berhak terhadap perempuan ini adalah suaminya. Jadi intinya solusinya ya tadi itu pertama niat, Iya. Iya. ya, kedua punya ilmu. Berarti orang tuanya harus punya ilmu, pasangannya juga harus punya Iya. ilmu, supaya semuanya tahu hak dan kewajiban. Sahabat Gelora, hari ini kita sudah membahas terkait hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga. Dan tadi diingatkan oleh Ustazah ya, dari proses pencarian pasangan, kita perlu meluruskan niat kita untuk Allah dan juga ilmu. Dan ilmu ini akan menjaga kita mulai dari pencarian hingga mengarungi bahtera rumah tangga. Karena semuanya harus paham akan hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.